Menjadi hakim bukan perkara mudah. Hamdan Zulfa pernah mengatakan 2 dari 3 hakim akan masuk neraka. Iya Pak Hamdan? Iya betul. Untung saya bukan hakim Pak. 2 dari 3 hakim akan masuk Itu neraka. berarti karena tadi kan Pak Hamdan bilang sudah mengenal orang politik, mengenal orang hukum, jadi sampai di situ kesimpulannya. Saya membayangkan itu berarti godaannya begitu besar gitu ya. Sekali. Sangat besar sehingga kenapa 2 itu? Saya begini. Hakim itu harus memenuhi 2 unsur. Dia pintar dan dia berintegritas. Hakim memutuskan suatu perkara dengan bodoh, membuat orang kalah, itu masuk neraka. Betul. Jadi dia jujur, tapi bodoh gitu. Tapi bodoh. Kemudian kalau dia pintar? Kalau dia pintar, tapi dia curang, masuk neraka juga. Sama juga masuk neraka. Sama juga. Itulah 2 orang itu. Iya. Besar sekali godaannya sampai kemudian ada yang terkena kasus suap dan itu karena banyak sengketa pilkada waktu itu. Itu betul. Ya. Kemudian ini bukan soal pilpres saja Anda punya tonggak di sana. Anda melecuti diri sendiri dengan mengurangi atau meniadakan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara pilkada. Hal yang sebelumnya membuat MK menjadi tanda kutip meriah. Ya. Gimana itu Pak Ketua? Memang begini, secara konsep saya termasuk yang merumuskan perubahan undang dasar termasuk kewenangan MK. Pas itu saya tidak pernah membayangkan MK itu memeriksa pilkada. Satu. Kalau lihat sejarahnya begitu. Lihat sejarahnya. Oke. Karena pada saat itu ketika Pak Jimli menjadi ketua, saya ditanya gimana sih dulu pada saat amandemen konstitusi. Saya bilang tidak pernah kita berpikir pilkada itu masuk MK. Itu satu secara konsep, secara konsep dan istilahnya itu original meaning dari undang-undang dasar itu tidak. Kemudian saya masuk MK menjadi hakim. Memeriksa perkara pilkada itu pemeriksaannya sangat melelahkan, ya. Sangat melelahkan. Kemudian yang kedua, yang sangat menimbulkan banyak fitnah. Betul. Setiap saya ke daerah selalu saya dibisiki, Hamdan, MK bisa dibayar? Nggak mungkin, saya bilang. Gimana ceritanya? Loh ada yang habis 10 miliar, nggak mungkin, saya bilang. Ngomong saja siapa yang... Ternyata mungkin, ternyata kejadian. Ternyata itu. Jadi seluruh daerah saya kunjungi selalu saja bisikan kepada saya. Saya merasa, ya ampun, ini benar-benar fitnah apa kejadian gitu. Jadi itu akhirnya kejadian itu betul. Saya refleksi, oh ini rupanya. Jadi memang ada 2 ekstrim Pak Ketua pada waktu itu. Orang sangat menaruh percayaan pada MK, lalu kemudian orang berprasangka tentang beberapa orang di MK. Saya ingat Refli Harun misalnya berkali-kali menyatakan keraguan pada integritas hakim MK, walaupun belum menyebut nama pada waktu itu. Yang kemudian terbongkarlah Akil itu. Anda kan berteman juga dengan Pak Akil. Saya sangat berteman. Saya sejak di DPR. Kemudian di situ saya satu panel berapa tahun. Apa yang membuat saya percaya? Setiap pengambilan keputusan tidak pernah Pak Akil itu mendahului pendapatnya. Tidak membiarkan yang lain membiarkan. Tanya dulu saya, tanya dulu kawan saya, dan tidak pernah berbeda dengan pendapat saya dan kawan saya. Pak Alim itu adalah orang yang paling memiliki integritas. Jadi orang Islam yang begini, yang tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis ya, yang tidak pernah tinggal sholat malamnya setiap hari, sholat jam 3 sampai jam 4 pagi, tidak pernah tinggal. Jadi apa yang dilakukan? Pak Alim dulu ditanya, saya ditanya, dan tidak pernah ada berbeda dengan saya, dengan kami berdua. Gimana orang bisa muncul ketidakpercayaan? Coba. Nah, terus mainnya bagaimana sampai kemudian begitu? Mungkin saja itu terjadi karena tahu pendapat orang bertiga itu begini. Jadi tinggal numpang nih. Karena sudah dekat sudah tahu. Oh ini pasti begini. Gitu. Karena ada jarak, ada jeda waktu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan awal tadi, tidak lagi, saya rasa kan sangat sah. Betul. Jadi Anda membuat konsepnya dan tidak pernah memikirkan bahwa dulu MK itu untuk menyelesaikan sengketa pilkada. Kenapa kemudian tiba-tiba masuk ke situ? Nah itulah, jadi ada cerita begini dulu. Ceritanya saat itu adalah
Saya juga ikut membuat undang-undang Pemda itu yang menyerahkan kepada MK dan MA, bukan ke MK, kepada MA dan Pengadilan Tinggi. Karena pilkada itu waktu saat bikin undang-undang, saya membuat undang dasar, saya tahu ini tidak di MK tapi di sini. Tapi waktu di MA ada masalah. Ada masalahnya adalah orang ragu kepada MA. Itu betul. Sementara MK pada saya itu sangat luar biasa. Setuju. Udah dipindahkan saja ke sana. Jadi itulah ceritanya sampai ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya kita tangani. Jadi ya pada perjalanan akhirnya saya bilang sama teman-teman, ayo kalau saya berpendapat, saya bilang saya kembali kepada konsep awal. Ini bukan urusannya MK. MK itu murni adalah pengujian undang dasar dan untuk pemilu nasional legislatif dan pemilu presiden, hanya itu saja. Jadi memang ada konteks historis yang membuat Anda kemudian kembalikan kepada kitohnya, awalnya bahwa ini tidak perlu lagi untuk mengadili perkara. Karena memang dunia hukum kita kan banyak tanda kutip hitamnya kan, bukan? Iya, Pandangan betul. Anda tentang itu bagaimana? Saya sangat setuju. Saya pernah lama jadi pengacara. Jadi pengacara itu sangat menyesakan hati. Menyesakkan Bagi orang yang benar. Karena ini kita sudah benar, kita sudah ini, itu klien itu dipaksa agar yang benar itu bisa dibenarkan. Kalau nggak disalahkan. Jadi orang benar itu yang kena. Kalau nggak, dia menerima orang yang tidak benar. Ya, yang umum kita kenalkan membelang bayar. Iya. Jadi itulah saya katakan, saya pengacara, nggak peduli lah, saya nggak mau, silakan saja. Kalau harus sendirilah. Saya bilang begitu, saya nggak bisa. Ya, kita kembali ke sengketa pilkada. Pada saat dipindahkan ke MK karena merasa MA, ya kepercayaan publik kepada MA kurang, merosot begitu kan, ditaruh di MK. Kemudian di MK juga jadi masalah, lalu dikembalikan lagi. Iya. Seperti dipingpong saja dan kemudian belum tentu hasilnya juga menjadi lebih baik gitu, Pak Hamdan. Memang begini, saya berharap sebenarnya sengketa pilkada itu diselesaikan dalam proses. Saya berkali-kali saya sampaikan, sebenarnya tuntas diproses. Artinya masalah di mana selesaikan. Tuntas diproses, cuma tidak ada malaikat dalam proses itu, Pak Ketua. Sebenarnya itu. Sehingga yang sampai di pengadilan itu sudah tersaring sedemikian rupa, paling sampai pengadilan itu bagian kecil yang saja tidak terselesaikan. Hanya saja masalahnya kita ini, dia pendam ini dalam proses, dia nggak selesaikan, tunggu di pintu akhir. Itu betul. Itu jadi problem. Jadi ada budaya yang harus diperbaiki. Pak, kalau semua orang mencari keadilan pasti sampai ke pintu akhir, Pak. Nggak mungkin kemudian selesaikan di sini dan semua selesai beres, Pak. Susah. Enggak, bukan masalah itu. Masalahnya itu kan kredibilitas penyelenggara dan pengawas. Oke, ya. Ada uang di sana. Betul. Kalau ini betul-betul beres, orang untuk apa ke sana? Sudah lebih kepada penyelenggaranya. Betul. Atau penyelenggara dan pengawas. Seluruh ya saya katakan penyelenggara itu termasuk KPU dan pengawasnya. Ya. Termasuk peradilan yang ada dalam proses itu, ya, termasuk polisi dan lain sebagainya menyelesaikan proses itu. Kalau itu tuntas itu nggak ada yang dibawa ke sana. Betul. Sangat sederhana sekali pemilu itu. Pak Ketua, masih ingatkah karena ketika peradilan untuk persidangan pilkada itu kemudian orang pernah menyerbu ruang sidang MK. Masih ingat sekali. Ya. Apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Jadi begini saat itu. Itu pada saat itu pengucapan putusan. Kawan-kawan saya sedang mengucapkan putusan. Kemudian ada ribut-ribut di luar. Saya suruh petugas di belakang, tolong diamankan di depan. Betul. Jangan ribut begitu, saya bilang gitu. Terus saya mendapat laporan, tidak apa-apa, Pak. Terus yang kedua, ribut lagi. Kok masih ada jatuh-jatuh kursi segala? Saya bilang selesaikan di depan. Mana keamanan? Saya bilang gitu. Saya dapat laporan lagi, tidak apa-apa. Saya ini sudah jaga-jaga orang masuk. Betul. Saya sudah jaga-jaga orang masuk. Pada saat ribut sedemikian keras di luar, saya nggak nyaman. Saya tutup sidang. Sidang saya sidang skorsing sampai 1 jam saya bilang. Pada saat saya skorsing saya keluar, betul-betul orang itu masuk.
Yang saya bayangkan kalau orang itu masuk pada saat kami sidang, itu betul. berapa rusak wibawanya. Karena feeling saya, ini masuk, ini rusak wibawa pengadilan. Saya berhentikan dulu, saya keluar. Di saat kami sudah di ruang tunggu, baru orang itu masuk. Saya bersyukurnya itu. Itu kan buntut dari rendahnya kepercayaan pada waktu gara-gara kasus itu kan. Iya, karena benar-benar sampai di titik nadir itu. Dan itu membuat MK kemudian membuat kebijakan security yang luar biasa. Saya masang Saya masang security yang ketat. Saya begini, saya pengalaman melihat pengadilan di berbagai negara. Saya datang di beberapa pengadilan di Amerika. Orang masuk itu sehari sebelumnya daftar dulu. Itu betul. Kasih KTP. Itu makan permen aja nggak boleh dalam ruang sidang. Pak Ketua, kita ke Singapura, masuk ke dalam ruang sidang, kita harus tunduk hormati hakim. Betul. Begitu kita keluar dari persidangan, mau keluar dari situ, juga harus hormat dulu, baru boleh keluar. Dan itu tidak bisa sembarangan. Betul. Sebegitu terhormatnya ruang sidang itu. Bandingkan kita pernah hakim dilempari sandal. Betul. Saya itulah yang saya jaga di MK sekarang ini. Saya yang tidur sendiri, yang duduk begini saya tegur. Itu betul. Ngantuk saya di dalam ruang sidang nggak boleh. Nggak boleh. Pak Ketua, kembali ke sengketa pilkada, melelahkan kata Pak. Iya, tadi itu betul ya. Karena banyak atau karena banyak orang mau begini mau begitu dan kemudian berusaha untuk mendekati hakim. Karena banyak sebenarnya. Karena banyak. Kalau hanya untuk mendekati ada. Nah, saya katakan ada, sampai datang ke rumah ada temannya saya nggak sangka dia mau datang silaturahim, datang ya ada orang lain di bawah. Nawarkan, saya bilang saya suruh pulang, Anda pulang aja. Saya kasih tahu kawan saya jangan datang 2 kali dengan cara itu kan merusak nama saya. Artinya itu juga bisa terjadi pada siapapun, hakim konstitusi yang manapun pada saat itu ketika ada sengketa pilkada dan kemudian godaan untuk suap itu luar biasa. Itu luar biasa, luar biasa. Ya bagaimana tidak luar biasa dan bagaimana tidak digoda? Mereka juga sudah membelanjakan uang untuk dapat itu di lapangan kan gitu kan? Bayangkan Pak Dosko, jadi ada yang datang, Pak Hamdan cuma kasih tahu saya siapa yang menang. Itu uangnya banyak, hanya kasih tahu siapa yang menang. Bukan memutuskan, hanya kasih tahu saja. Jadi kalau sengketa pilkada tidak lagi di MK, godaan untuk suap berkurang? Paling tidak satu merasa aman. Kalau gitu kita jeda dulu, kita lanjutkan kembali sesaat lagi. Kita akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.